Berbeda dengan kita preskripsi, tesis atau disertasi. Karena bagian introduksinya latar belakang juga manfaat kajian teori di jurnal. Metode yang itu tidak biasanya. Tapi misal investigasi yang ada sebuah persoalan, di mana biasanya kita mengajukan data dan mengkomparasi hasil penelitian kita dalam penelitian terdahulu yang relevan. Cuma tiga outputnya, kita mendukung, melawan, atau memberikan sesuatu yang baru sama insight. Makanya kalau Bapak menunggu membuat tesis, ada yang di S2 baru menunjuk tangan S2 karena di kelas sudah progres atau sedang berproses atau sudah selesai. Kapan S3? Kapan S3? Kapan S3? Di guru SD itu ada bimbingan saya yang sekarang sedang berproses. Saya sebut nama, bukan promosi, tapi untuk motivasi. Ada buku nama Sarif dari Gugus 2. Itu bimbingan saya. Ambil satu masalah kecil saja tentang perjalanan sekolah dari dokter sudah berhasil. Ya. Kemarin, ya kan, bimbingan saya kemarin juga berproses sudah berhasil dan betul-betul itu sudah ada membuat pelatihan multikulturalisme di jurusan dari dokter. Intinya yang saya sampaikan nanti sampai di sepanjang di bawah pendidikan itu pilih masalah yang kecil dalam dan masalahnya itu masalah itu dalam sendiri, bukan masalah tetangga, bukan masalah penduduk, ya kayak Kristen ya. Jadi tujuan kita itu apa? Memahami setan. Nanti kita membuat outline dan akhirnya menyusun naskah. Itu tujuannya. Sore hari ini kita belajar masalah. Kalau bukan ibu pengen slide yang tadi saya sampaikan ke kepala sekolah, silakan. Saya sajikan konsepsi leadership, manajemen, dan supervisi. Kalau kita harus setengah. Setengah itu sebenarnya belum gitu, udah habis kok. Itu juga ada 35 slide, itu saya sampaikan. Kemudian kayak gini, kemudian Bapak dan Ibu belajar masalah. Saya sajikan, ini kalau kepala sekolah itu ada 25 masalah yang umum terjadi di aplikasi BPK. Saya abstraksi, saya ekstraksi, saya terus, saya sajikan beberapa S, T, dan A dalam tabel. Silakan dipelajari dulu. Jangan nyata-nyata banyak. Itu waktu kita dari dulu ya masalahnya di seputar itu saja. Karena kalau konsepsinya nanti di sini. Nah di guru, nanti saya sajikan, yang sering terjadi itu adalah 8 masalah yang dimodus. Modus itu yang sering muncul di presentasi. Baik, ini start. Nah, kemudian Ibu, kalau kita mau membuat, jadi ini mana nih lampunya ini ya. Nanti kita tuh punya 3 naskah, sorry, 3 dokumen ya. Ya naskah, video, dan presentasi serta wawancara. Kalau administrasi dianggap semuanya sudah lolos karena biasanya yang dipilih adalah guru-guru terbaik di sekolahnya kan gitu kan. Maksudnya itu dianggap semuanya eligible. Nah, yang berikutnya adalah bahwa saya menginginkan ya, yang pertama tadi prinsip korelasi dan koherensi. Kalau punya naskah, ada video, ada presentasi dan wawancara itu nyambung semua. Ya kan? Tidak seperti anekdot coba sembung naik ojek. Ya semua nggak nyambung gitu. Jangan harus nyambung semua. Koheren itu antar kalimat dalam satu paragraf, antar paragraf satu dengan paragraf lainnya, antar komponen S, antar komponen T, antar komponen A dan R nyambung semua. Karena S, ya S dan T itu ada di pendahuluan, A-nya ada di aksi, R-nya ada di penutup. Itu kira-kira rumus yang bisa kita sampaikan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Ini prinsip koherensi. Yang saya sarankan Ibu dan Bapak, baca lebih dahulu matrik penilaian. Sudah punya kan Ibu? Ada matrik penilaian. Nah, sebelum membuat naskah, apalagi judul itu belakangan gampang. Baca matriknya dulu. Sering terjadi waktu presentasi setelah kita baca naskah yang kita sajikan videonya, itu banyak indikator yang nggak ada di naskah itu. Kalau nggak ada indikatornya, jurinya menilai apa boleh nggak bisa dinilai. Kalau bisa paling minimalis,
padahal tadi ingin maksimalis. Jadi saran saya sebelum kita bekerja, ya kan? Pun sekarang sudah bekerja saya Pak, ya sudah. Kalau sudah bekerja, baca maksimal. Lihat persentase nilainya, originalitas, literasi, numerasi, buku kebiasaan, baik, semuanya itu harus ada di naskah. Meskipun itu hanya satu kalimat sekali. Jadi Pak, nanti masalahnya gimana Pak kalau saya masalahnya nggak ninggal itu? Ya harus, karena begini. Prinsip masalah itu ibarat ruang 3 dimensi ini. Ya, masalahnya adalah misalnya motivasi sesuatu itu bisa dikaitkan dengan kebudayaan, bisa dikaitkan dengan literasi, bisa dikaitkan dengan macam-macam. Karena materi penilaian wajib dibaca kalau perlu di print. Bapak Ibu print, itu di print, dibaca-baca terus. Kalau disimpan di handphone, nggak menarik untuk dibaca. Kalau di print, baru dibaca. Kalau perlu dapat tempat tidur, bilang sama suami atau istri, kan? Sorry ya, pasangan kita ini kita nempel ini 1, 2, 3, 4, karena kita ingin lihat itu ada tidak di masalah kita. Nah, itu adalah itu prinsip koherensi. Kesalahan umumnya 3 itu yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalau diminta dari narasumber seperti ini. Yang pertama itu nggak ada data. Di S-nya itu nggak ada data. Pak, datanya harus kayak mana sih? Banyak pertanyaan. Bisa data kuantitatif bentuk angka, numerik, persentase, jumlah, boleh. Yang kedua, bisa gambar, foto, bisa. Contoh, bisa lihat aja. Kemarin sore, Prof saya itu kan jadi guru di kepala sekolah untuk mengatur siswa, menunjukkan mereka, motivasi mereka supaya cinta terhadap lingkungan dengan cara mengolah sampah dengan baik dan benar. Sudah disediakan kotak sampah organik, anorganik. Oke. 6 bulan ini saya amati, pun juga pengamatan guru sebelum saya setelah yang ditugaskan itu tidak penting bahan. Ya kan? Yang organik disimpan di non-organik, yang organik disimpan di organik. Yang sering-seringnya apa pun, yang non-organik dan organik nggak masuk ke sampah, jadi gimana? Berserakan kemana-mana. Punya fotonya Bu? Punya. Ceklek, data. Ya. Karena konsepsinya adalah one picture or one infographic is more than 1,000 words. Betul nggak? Kalau soalnya juga begitu, Pak, contohkan konkret Pak. Di situasi daripada Ibu dan Bapak melakukan ini kepala sekolah, saya kepala sekolah SD 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nama saya sudah barat, gitu kan. Nah, yang ketiga, misalnya sudah bertugas di SD ini selama misalnya 15 tahun, gitu kan. Terus tiba-tiba menciptakan jumlah guru saya 30 orang, laki perempuan, jumlahnya yang laki 20, yang perempuan 10, yang sudah PNS misalnya 10, yang non-PNS 20. Kalau itu kata-kata tuh habis itu, karena cuma 1.500 sampai 2.000 kata. Kertasnya 4, hurufnya konsesnya 12, jenis hurufnya adalah Times New Roman. Kertasnya 4, margin kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. 2.000 kata itu setara dengan halaman. Jangan itu jangan kurang. Ibu kurang stunting. Ibu lebih obesitas. Itu juri senang sekali Pak. Nah, singkirkan. Ya kata dulu yang masuk. Ya ngapain? Ya ini kalau 50, kalau 1.000, itu singkirkan. Itu sistem. Nah kalau sistem, ya garbage in, garbage out, gigo sifatnya. Apa gigo? Garbage in, garbage out. Nggak takut masuk, langsung keluar sebelum diperiksa. Jangankan diperiksa, masuk aja nggak bisa. Jumlah katanya melapori. Nah itu Pak ya. Oke. Jadi kesalahannya itu tanpa data, aksi tidak jelas. Di kelas kemarin itu, setelah wawasan lingkungan tadi itu, terus beliau, Pak saya mau sampaikan ke teman-teman guru supaya membuat project based learning untuk memilah dan memilih organik dan anorganik. Itu ya, project. Terus saya nanya, Ibu Bapak begini, Ibu project based learningnya menurut teori siapa? Nah, udah mulai macet. Teorinya nggak ada, rujukannya. Kalau nggak ada rujukannya, sintaknya bagaimana? Ya, sintaknya. Ini mudah-mudahan saja ya, saya skip dulu ya, saya skip. Nah, sintak itu Ibu dan Bapak tahu kan?
Saya gini ya, sorry. Nah, oke, misalnya, cinta itu masih ingat kan cinta, ya kan? Misalnya gini, kalau milih project, nah ini, ini aksi tuh. Begitu juga kalau milih project base, aksinya harus seperti ini. Kepala sekolah Pak, ya juga tadi saya sampaikan. Ada optosan. Jadi kalau saya ditanya, Pak, tugas kami itu apa di T? Tugas Bapak itu bukan, bukan itu bukan. Make things happen, koma, getting things done. Apa itu? Buat visi, lakukan aksi. Dan gue itu boleh buat profil WA, status boleh. Karena bagus itu. Siapa yang ngarang dunia bukan foto sama dengan itu Bapak leadership model. Making things happen itu membuat from nothing to something melalui visi. Getting things done, selesaikan yang sudah kamu tuliskan. Yang kedua, perencanaan harus bagus kan karena ada gium atau peribahasa. If you fail plan, it is equal to you plan fail. Apa itu? Kalau Anda gagal berencana, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Ya lucu. Masa dikasih nafas untuk membuat kegagalan? Gitu kan? Nah, kira-kira gitu. Ini adalah sintak ibu dan bapak. Masih ingat kan? Nanti di aksi, kalau ibu dan bapak milih project based learning, problem based learning, misalnya, ini problem based learning ya. Nah, katanya, ya harus ada sintak. Kalau milih discovery misalnya, ya kan? Nah, inquiry misalnya ada sintaknya. Rujuk kepada ibu melalui buku, melalui jurnal. Saya bertanya, siapa yang laptopnya sudah terinstall Mendeley Reference Manager? Bapak pasti sudah. Ada di kawan-kawannya Pak ya. Nama aja dia. Jangan kulit-kulit. Nanti orang kulit-kulitnya sempit. Ya, ini Mendeley Pak. Bapak nanti ditanya beliau. Bapak mudah kita mensitasi, mengutip, ya. Ya kalau masuk 10, kalau 100, kalau 500 gimana? Tiba-tiba bisa bimbingnya. Coba yang 30 jumlah dihapus, Pak. Kalau manual sama lebaran aja tapi siap-siap. Betul Pak ya? Nah, oke. Nah itu Bapak itu aksinya harus ada cinta. Oke, ini kalau discovery sama aja. Silakanlah. Itu yang kan banyak juga sebenarnya. Ada Temis Project, ada Kasus Method, atau mungkin Pak kemarin waktu di provinsi Pak saya pakai quantum learning Pak dari BBD Portal. BBD Portal itu rujukannya yang ngarang quantum learning BBD Portal. Akronimnya apa? Tandur. TANDUR. Apa itu? T tanamkan, A alami, N namai, D dioperasikan, ulangi R rayakan. Cintanya harus ada itu. Kalau nggak ada jadinya pusing. Terus ada yang jawab, Pak, nggak ada Pak, saya yang rujuk. Ini buatan saya sendiri. Kalau saya mau terus nanti nggak tega, menekan. Maksud saya, tolong buat ibu ya, harus punya jurnal, harus punya ilmu. Dan itu mudah sekarang. Tadi dulu sekolah silakan. Tadi pakai waktu seperti silakan. Pak, boleh pakai ini ya? Boleh. Tapi kalau dari para bahasa hati-hati, ada pembitin datang, ada IA detektor dan datang. Nah, Sabtu itu selesai. Ya. Boleh pakai IKN untuk bantu kita, tapi intinya adalah yang pertama begini, beberapa. Saya kembali lagi ya. Yang benar. Ya, Prof. Ya. Apa-apa, karena saya saling memberi. Oke. Nah, ini tips ya. Tips. Jadi begini, di penjurian itu nggak ada itu satu aja. Bantu juri menemukan indikator yang dinilai dari mati penilaian. Kalau jurinya nggak nemu, nilainya nggak ada gitu. Nah untuk itu baca matrik, terus tuangkan di naskah itu dan apa yang diminta. Berbagai skema topik dan masalah serta judul yang Bapak ambil itu harus mengandung unsur semua itu.
Kalau nggak ada selewat-selewatnya, sehingga dia bisa nyambung koheren. Nah yang berikutnya adalah sebuah persoalan, ya kan? Nggak nampak dari belakang, maaf ya. Jadi harus ada koherensi. Koherensi itu kita bisa sampaikan antar kalimat dalam paragraf atau paragraf satu, antar paragraf satu yang lain bersama. Itu dua. Yang ketiga, antar komponen pendahuluan isi penutup bersatu. Pendahuluan kan sama dengan S dan T, ya kan? Isi sama dengan aksi, penutup sama dengan result. Itu harus koheren. Nah, ini contoh masalah skripsi saya tadi dia bimbingan sama saya. Ini contoh. Jadi anak saya itu mau pakai ChatGPT untuk ngajari anak SMP. Itu kan kira-kira, ya kan? Di bidang keteknikan otomotif melalui bagus. Terus saya nggak ngerti lah. Kamu ini ikut aliran kebatinan atau gimana? Itu udah bimbingan keempat. Oh yang ngerti kamu sendiri. Coba yang tidak baik itu gini. Kita ini membahas pendidikan, banyak sekali orang motivasi, teknologi umum saja. Ini dia aku nggak ngerti maksudnya apa gitu. Setelah baca diskusi, risiko 5 itu. Akhirnya ada gini. Oh maksud saya gini bro, kita ini membahas pendidikan daerah digital. Terus apa maksudnya? Guna teknologi yang pesat mengalir siswa dan dia termasuk berakibat akses negatif dalam memotivasi siswa. Karena siswa itu terganggu pada gadget, pada teknologi. Nggak punya kreativitas selain melihat dua hal itu. Nah, benar berarti itu. Tulis saya, baru ditulis koheren ya. Bapak dan Ibu nanti merasakan seperti itu. Nah, dari naskah Ibu dan Bapak, jangan sendiri dulu. Buka matrik nilainya, lakukan self assessment. Nilai sendiri. Ini original nggak ya? Original. Ini berdampak nggak ya? Berdampak. Ini ada literasi-literasinya ya? Oh nggak ada yang satu dulu. Kayak gitu. Ini kronologis nggak ya? Oh nggak, ternyata hasilnya lebih. Bisa seperti itu. Kalau KKG-nya cocok, kalau sekolah, KKS-nya. MBMP-nya aktif, suruh baca teman-teman. Suruh kita presentasi, dia bawa latih, tolong nilai saya. Boleh juga. Ada yang dilakukan seperti itu di tempat lain. Sehingga dia itu betul-betul perform ketika tampil. Nah itu tips-tips yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Jadi koherensi itu penting. Selain bantu juri, ya, itu tulisan itu bisa dipahami dengan mudah. Memang konsepsi menulis itu Pak begini. To write as reflect. Apa itu? Menulis itu proses yang berulang-ulang. Dulu waktu belum ada komputer, lihat film-film zaman dulu. Misalnya ada seorang penjaga ngetik dalam karir apa misalnya. Salah, terus dibuang. Salah. Nah itu artinya proses mengulang lah itu. Mengulang kaji, mengulang keterampilan. Nah, menilai kualitas karya ilmiah dengan lebih baik dengan matrik penilaian itu tujuan. Yang berikutnya, alur penelitian menulis itu bisa mudah diikuti. Baik, tips. Nah, tips. Tadi Bu Rusi sudah menyiapkan betul. Jangan milih banyak-banyak masalahnya. Ya, yang spesifik case. Masalahnya harus original, masalah ibu dan bapak sendiri yang real dialami di sekolah. Jangan yang bukan masalah kita. Meskipun masalah kita itu seolah-olah tidak baik, saja tidak inovatif dipandang orang. Jangan hiraukan. Lanjut terus, keep on going ya. Terus saja jalan. Ya. Karena bagi ibu dan bapak itu adalah ide sektor saya, Pak. Saya merasa penting. Malah sekolah tadi itu ketika diskusi banyak masalahnya. Saya kasih golongan pancingan keluar. Pak, itu ada TV, Pak. Ada smart TV, Pak. Dua lah. Tapi guru itu ketika mau pinjam seperti mau pinjam mobil apa? Takut dia. Ya. Padahal itu fasilitas yang baik dipakai rusak daripada rusak tidak dipakai kan gurunya. Terus akhirnya dia buat komunitas. Terus akhirnya buat guru. Saya sendiri. Sambil disiapkan pertanyaan berapa? Guru harus mengalami benar-benar masalah tersebut. Ya kan? Ya. Jadi jangan mengada-ada. Kalau nggak ada ya sudah. Kita cari yang lain. Berikutnya itu dengan data dan ada aksi inovatif yang jelas. Aksi inovatif. Kata-kata inovatif itu jangan terlalu dianggap terlalu berlebihan. Karena inovatif itu bisa saja secara personal belum pernah dilakukan sebelumnya dan akan dilakukan sekarang, ya kan? Kalau tadi itu seperti
kasus ibu kepala sekolah yang tadi barusan saya sampaikan, komunitas belajar di mana-mana sudah ada, tapi in case dia ingin optimalisasi fungsi smart ini, nah beda. Itulah distingsi dia, itulah pembeda dia, itulah leading problem dia dibandingkan kepala sekolah yang lain. Masalahnya banyak, tapi dia ambil satu. Nah, itu apa? Nah, berikutnya ini ada prinsip before after ya. Saya tak menemukan. Dampak itu Pak, itu harus bisa dibandingkan antara sebelum intervensi, sebelum pelakuan, sebelum aksi dan setelahnya. Harus nampak. Ya, contoh, nanti ada contoh-contoh. Ya, konsepnya ini kan. Mari kita lihat. Logical berpikirnya. Ada masalah, ada aksi kan. Ya. Sebelumnya harus jelaskan peran ibu. Di penghujung slide saya sajikan template, namanya template. Dua opsinya, diikuti silakan, nggak diikuti kebangetan. Kalau diikuti paling nggak itu MNR. Kalau dalam bahasa manajemen minimum necessary requirement. Diikuti silakan, dikembangkan lebih baik, kurang dari yang digunakannya. Nanti menjadi dengan informatif. Oke baik. Jadi dari masalah, peran, aksi, dan dampak. Itu cara berpikirnya. Sekarang S. Di S itu, ibu dan bapak harus bisa menjelaskan latar belakang masalahnya. Maka kalau saya bimbing disertasi atau tesis bapak ibu ya, mungkin pasti namanya Lamri, nanti silakan dilihat. Ya. Kalau saya bimbing disertasi misalnya, saya sampaikan latar belakang masalah itu isinya apa sih, saudara? 3 aja, Lamri kan. Masalah pasti, ya masalah itu masalah apa? Dari mana? Yang prosesnya bagaimana? Ada 3. Yang satu gap fenomena. Fenomena itu dari observasi bapak, dari pengamatan bapak, dari kejadian-kejadian dari bapak, ibu, itu namanya gap fenomena. Siswa rendah motivasinya pak, siswa susah disiplin pak, siswa talismanya berhambat pak, banyak sekali. Karena hari-hari kita aman. Yang kedua, ya kan pabrik, itu namanya gap research. Gap research itu dari baca jurnal, tahu di mana posisi masalah kita. 3, gap teori. Nah, teori mana yang kita rujuk? Karena kalau di S3 itu KKN-nya level 9 Pak, mentoknya. S2 level 8, S1 level 6. Bapak Ibu enggak harus semuanya. S1 itu memakai teori, S2 menggunakan teori, S3 menggunakan teori. Dan itu saja. Baik Bapak Ibu, maka latar belakang. Ciri-cirinya begini kalau menurut saya. Jangan nulis paragraf, ya kan Pak? Kalau nggak ada kutipannya. Minimal harus ada 2 atau 3 jurnal. Itu di disertasi atau tesis. Skripsi Bapak dan itu juga seperti itu. Nah di naskah apresiasi ketika enggak lah. Ya, enggak seperti itu. Latar belakang itu yang penting. Down to class. Kembali ke kelas. Lihat hari-hari anak-anak kita itu ngapain. Apa masalah mereka. Banyak masalah mereka. Ya, banyak masalah. Banyak itu inventarisir. Ditulis. Saya buat 8 modus masalah. Yang seringkali ditulis oleh para peserta. Boleh dikembangkan, tapi nanti kalau disintesis atau ditarik benang merah, ya ke situ juga. Nah, apa itu masalah pertandaan itu? Kondisi sekolah saat ini existing. Bukan belum kesal ya, Pak. Sekolah saya rusak parah, bangkunya leot, mejanya nggak bagus, anak-anak tidak ada dan dengan begitu maksud saya, ya kan? Ya. Kondisi situasi yang melingkungi kenapa masalah itu terjadi, Bapak ceritakan. Ya, apa kendalanya? Ya, ya kan? Terus kemudian, mengapa tersebut penting untuk diselesaikan?
Itu namanya urgensi. Yakin nggak Pak, Ibu pilih salah satu itu karena itu urusan paling besar. Yang lain besar. Mohon maaf Bapak Ibu, kita kan pernah merasakan mau ke kamar mandi kan gitu kan. Kalau udah selesai, yang pertama tadi. nah itulah kira-kira urgensi. Bapak nanti pikir, kalau nggak saya selesaikan dulu, anak-anak orang ini yang sedang saya juga bagus. Nah kira-kira gitu. Kalau sampai pada simpulan itu ambil. Kalau guru-guru yang saya pahami sangat kreatif dengan basic knowledge. Saya bayangkan dosen waktu punya kreativitas yang lebih itu karena kita kan diberi kekuasaan sangat kan, kayak baik. Ya, contoh, ya kan, banyak siswa mengalami kesulitan mengatasi karena masih konvensional. Kok bisa Pak? Saya tanya ini contoh dari mana? Kok masih bisa konvensional Pak? Kan kita pakai buku merdeka. Bahkan buku merdeka modulnya sudah aktif learning semua. Ya, ya kan Pak? Jangan udah seperti itu Pak. Jangan katakan konvensional. Pakai kata-kata pertentangan. Meskipun di modul sudah aktif learning, misalnya dengan indikasi model pembelajaran itu sebut apa? Provisioning. Tapi, nah gitu. Namun, nah gitu. Begitu ada namun itu masalah Pak. Namun, KKN-nya itu pas 75%, KKTP-nya pas 75%. Padahal harapan saya 80% masalah itu. Kita nggak menjelek-jelekan guru-guru, kita nggak menjelekkan. Kalau kita bicara itu berarti kan ibu menutup air di dulang, bapak menutup air di dulang, tahu kan? Ya? Terpercaya kita sendiri, dalam sedang hukum merdeka kami mohon bersih. Enggak, tapi ceritakan perspektif lain bahwa ini sudah enggak, tapi belum optimal itu kan? Nah karenanya kita jadi, nah ini tadi yang saya sampaikan, kalau saya ada tiga ya kan? Tas itu juga kan peran guru. Tugas itu apa? Pada posisi intervensi itu Bapak dan Ibu mau ngapain? Ya, sebagai guru dan targetnya apa gitu. Nah, itu harus ada, ya kan? Ya, itu harus ada. Itu Bapak di tas ini. Di tas ini ada tiga paling. Kita ingin meningkatkan pengetahuannya, kita ingin meningkatkan sikapnya, pemahamannya, kita ingin meningkatkan keterampilannya atau pengetahuan itu, pengetahuan sikap keterampilan. Kognitif, kognitif, semua motorik. Pilih satu di antara tiga, pilih dua di antara tiga, atau pilih tiga-tiganya silakan. Tapi ada target gitu. Apa tujuannya? Kalau rata-rata waktu wawancara itu yang tidak terbiasa dengan tiga itu lepas hal seperti itu. Saya target, pokoknya targetnya sih anak pintar lepas masa gitu. Pokoknya anaknya itu bisa termotivasi dengan baik, mereka rajin, dengan kita jangan lupa gitu bahwa murid itu punya modalitas belajar, betul nggak? Modalitas belajar itu cara paling tepat murid menyerap informasi. Coba amatnya ada yang visual, ada yang auditorial, ada yang kinesthesis. Begitu kepada ibu, selamat pagi anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensilnya, penanya diletakkan di atas buku, itu visual. Begitu auditorial, ya kan? Dia kan mendengar kita entah dia kemana-mana, bisa sih. Ya, nah, itu auditorial. Nah kalau kinesthesis, dia berprestasi dengan benar. Kalau nanti dua kawannya, nggak minggu kawan, tapi dia punya sendiri, nggak ada sebelahnya, auditorial. Itu dipadu-padankan dengan kejelasan ganda dengan bagian ada yang suka linguistik, ada matematik program, ada yang personal, ada yang personal, ada ruang spasial, ada kinesthesis, ada musikal. Anak-anak sebanyak itulah ragam intervensinya. Sehingga kalau kita ini tidak fokus pada sebuah topik, nanti kita akan susah buat aksinya karena banyak sekali mau kita selesaikan. Padahal cuma 6 sampai 8 halaman. Oke, nah berikutnya, ya kan? Nah, ini kita pakai aja ya. Kenapa aksi ini menjadi bagian paling penting? Ibu dan Bapak, aksi ini merupakan garansi Ibu dan Bapak kepada juri, ya, untuk sampai pada sebuah kesimpulan dan keyakinan bahwa aksi saya akan sampai pada tujuan. Gitu loh. Makanya di aksi ini kemarin itu harus buat sekuensialnya, urutannya. Buat tujuan seperti itu kan pasti dijelaskan. Storyboardnya itu harus jelas awal akhirnya.
isi penutup. Harusnya orang kebanyakan peserta itu lepas di sini. Padahal di penutup saja ada senam juga ya. Itu kan. Nah, karenanya pahami ada strategi atau metode yang kita pilih. Dan harus ada penjelasan argumentatif pendek saja. Kenapa Bapak dan Ibu memilih itu? Mudah dikatakan kalau kita tulis artikel ilmiah misalnya. Kalau pakai Mandela Draft Manager misalnya, Bapak ketik profesi ini muncul ribuan di situ penulis. Bapak di scouting learning mungkin muncul lebih rendah. Itu bisa dikatakan argumentasi efektivitas. Tapi secara teori, baca e-booknya. Nggak usah beli, download aja dari PDF Drive, dari Zia Library, dari Skyhub, banyak. Kita manfaatkan literasi itu untuk menambah visi kita. Nggak usah beli, buku nggak usah beli. Baca jurnal, oh ternyata banyak meneliti, oh ternyata lebihnya ini, lebihnya itu, pilih itu. Jadi kan argumentasi. Kalau ada kutipan untuk menghindari plagiarisme, sebut sumber kutipan. Nah yang nggak boleh itu 3 hal. Ada plagiarisme, ya, ada plagiarisasi, 2 ada falsifikasi, 3 ada fabrikasi. Apa? Mau nambahkan apa sih ya? Lalu 3, plagiarisasi itu mudah tanpa menunjukkan sumber, itu plagiat. Kalau falsifikasi, yang benar buat salah, yang salah buat benar. Selalu ada atau tidak ada, itu namanya fabrikasi. Nothing to something, nggak ada di ada. Nyatanya nggak ada di dua. Nanti akan ketahuan, sangat ketahuan kalau mengadakan. Ya kan? Dan jangan lupa di provinsi itu diturunitin, dicek lagi ada semua. Beli aja turunitin pakai pisau 30.000, ya kan? Atau bulan-bulan itu apa ya? Jadi dicek aja sendiri. Berapa persen yang boleh Pak? Ini cerita ya, cerita bukan apa-apa maksudnya. Kalau guru besar itu jurnalnya boleh 20%, ini. Ya. Kalau skripsi boleh 20%, hasil juga. Karena penjaga 20% itu susah minta, ya kan? Maksimal 20%. Dan kita silakan, cuma ada tujuannya, tapi kita antisipasi. Meskipun cuma lama-lama, kalau kita terlalu, apalagi pakai IAM, gampang kali deteksinya. Kalau saya jadi dirinya sebelum bertugas, saya copy paste, saya attach saja di GPT, langsung dia kasih sumbernya, selesai. Nah, finish itu, udah, nggak usah wawancara, tapi nggak mungkin kan bisa. Cuma bantuin aja sampai segi. Gampang. Jadi pesan moralnya, jangan betul-betul pakai IAM tanpa parafrase dan tanpa dikomunikasi. Nah, satu bisnis cekrek selesai. Sia-sia. Dan itu mudah. Dibeli di Shopee, di Shopee, setelah Tokopedia biasanya atau Amazon terserah dengan afiliasi. Tapi kalau saya suka punya akun Shopee, saya beli di Shopee. Kita akan berburu pakai ini, karena hari ini kita harus pakai dia, tapi untuk dengan apa? Etika. Tahun kemarin itu saya di Gus Juan, kalau ada yang dari Gus Juan, nanti ketemu Yunita kelas sekolah. Sebelum kelas sekolah itu saya ajarin pakai ini untuk betulkan RKS. Karena ini itu faktanya, itu 90% banyak dipakai untuk proses pembelajaran. Google, media, materi, kan, kurikulum dan seterusnya. Tapi itu tata kelola, terutama menyusun RKS itu sudah 5 tahun ini utama aja. 5 tahun itu, kalau kemarin evaluasi, sekarang bina udah bina, besok itu validasi dan 5 tahun itu kerja. Oke, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, contoh. Nah, kenapa saya ada pada situ ini, Ibu? Ini argumentasinya ya. Kalau Ibu dan Bapak ditanya juri, misalnya. Ada pertanyaan, Bapak? Ya, Ibu, Bapak ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Kalau nggak ada, satu ya nanti. Ada. Nah, banyak itu. Izin Prof. Mereka ini kan sudah kumpulkan naskah sebagian, tapi bakalan nanti dibuat link baru. Tapi ada yang hampir 70% Prof, hampir semuanya dari AI. Dia langsung judulnya dari dia Prof. Jadi saya cek plagiarismnya cuma 5% plagiat.
menulis, 90% ide dari AI. Itu namanya bonek kalau Surabaya. Iya bro. Jadi orang ini pikir mungkin santai-santai aja kok, padahal saya pakai AI 5 menit ya Prof siang, nggak sampai 1 menit, tapi plagiar resepnya 98%. Kami punya aplikasi untuk plagiat ya, karena kemarin kan juga saya wawancara kalau mengolah PPG saya hariannya kan saya masukkan 98% rata-rata. Videonya pun pada hancur-hancuran, masih dikasih kesempatan ya, di-upload boleh, dibuka judulnya nomor pun boleh, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh Bapak Ibu mencari waktu 1 menit pergi mengunjungi si Gemini, si ChatGPT dan lain-lain. Tulis saja, orang cuma 8 halaman pengalaman sendiri kok. Itu pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Karena menampilkan karya. Jadi kita ramai-ramaikan. Iya, ada yang mau menampilkan nggak apa-apa Pak Roy? Silakan. Iya. Kasih contoh. Nggak apa-apa. Lebih baik kalau saya suka dibedah naskahnya. Karena kita hari ini naskah kirim supaya kita dapat konkret ya, pasti ya. Kalau ini gampang dibaca sendiri. Kalau AI kan 1 menit, nggak perlu kami panggil Prof. Ada lagi dari Bapak ini ada Pak relawannya, Ibu udah siap? Ibu ya. Ini berusaha ada 2 Pak Amri sudah. Ibu kirim ke terus ya. Dikirim ke saya aja. Silakan dibedah, lebih bagus dibedah. Nanti yang dibedah itu kayak ibu tadi karena cerita kan jadi ketahuan. Kalau enggak, ibu nggak bisa masuk. Karena aplikasinya berbayar, medianya kakak banget kok. Tapi aplikasinya berbayar. Nanti dirubah biar gratis. Biar gratis ya kan, biar bisa diadopsi orang. Ini Profnya juri loh. Saya kirim. Ada deh. Ini calon-calon pemenang. Hadiahnya mobil apa Bu? Mobil apa? Amin. Kalau provinsi mobil apa? Lihat contohnya. Di situ ada konsumsi JOS, JOS. J-nya itu jenis aktivitas, O-nya objek, S-nya subjek. Kalau nggak ada itu pendapat. Bagus ini. Cuma andekan Pak Rusdi, Pak Andi. Kalau ini dihapus kenapa sih? Pas di dalam kelas, kan gitu kan? Ya maksudnya nanti, bukan sekarang. Andekan ini dihapus misalnya, ya kan? Ya, jadi tidak apa-apa kan? Bukan, ya Ibu, sorry. Ibu Rizky. Ibu Rizky, sama Amel. Ini Amel. Amel. Asli dari Miss Amel. Oh, Miss Amel. Namanya Amel. Nah, Amel semua berjasa. Ya. Deep learning yang dapat model face masuk. Saya nanya dulu, ya, sebelum pada situasi akhir. Itu deep learningnya dari mana? Ada tulisan deep learningnya ini flip rasio, ya, itu dari mana? Jawabnya ada. Teorinya ada Pak. Nah, begini. Nanti silakan. Kalau belum ada, atau sudah ada dari siapa? Coba lihat. Teori tentang diri itu ada nggak? Sedikit aja. Iya, tidak ada. Itu makanya. Jadi
begini, ya. Itu sebabnya tadi saya sampaikan. Kalau kita nggak merujuk pada teori tertentu tentang konstruktivisme dan Jen Piaget. Dari Piaget. Iya. Ya, Jen Piaget itu kan. Iya. Misalnya kan Piaget. Ibu punya ibunya. Enggak Pak, soalnya saya cuma cari referensi aja. Enggak apa-apa, nanti kalau perlu ditambahkan. Iya Pak. Ditambah ya. Nah, model filtrasi itu dia punya sifat juga. Kalau ibu bingung, naik ke sekolah, nanti ada sekolah. Kalau enggak, tanda kami itu pakai apa? Aplikasi, ya, ambil ada skillnya, ada filtrasi enggak, maka muncul jawabannya itu, baca-baca itu, ada sintak kabarnya, ya kan? Dan itulah kekuatan itu, ya kan? Jika kalau ini kita buat, lalu berikan, maka juri yakin bahwa ibu merujuk sebuah teori yang sudah sangat reputatif dan bagus, gitu ya. Ya, lanjutkan. Itu apa simulasinya? Lalu belakang. Masalahnya apa sih? Masih. Nah ini juga kejadian lagi kan. Ini konvensional, ceramah gitu maksudnya. Masa sih? Sekarang kan belum merdeka. Ya, dengan modulnya itu nggak dipakai. Ya terus ya, modul itu sudah active learning gitu. Berkali-kali saya Bapak dan Ibu, coba saya diberikan masukan di modul yang hari-hari dipakai. Itu model pembelajaran pakai apa? Model pembelajaran tekstual. Artinya, Bu Amel, masa kita mau seolah-olah teman-teman itu bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, nanti pakai bahasa pertentangan, bahasa kontras. Meskipun kita sudah dipelajari, sudah mereka ada modul, namun dalam praktek, ya kan gitu, pakai kata-kata seperti itu. Kontras-kontras seperti itu akan menimbulkan masalah. Tapi kalau seperti ini, coba sebentar. Nah, masa iya sih ceramah dengan hafalan? Seperti itu hari-hari. Dalam praktek sehari-hari proses pembelajaran seringkali masih dilakukan dengan cara konvensional. Masih dilakukan, masih sering dilakukan. Makanya itu kan karena kan situasinya seperti itu memberikan aksi dengan metode belajar terbaru. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya, kita sudah pakai penulisan, betul, ada modulnya, betul. Tekstual di modul itu disebut apa? Model pembelajaran pakai apa? Model pembelajaran saya, maksudnya model pembelajaran yang di modul. Yang di modul saya biasanya project based. Nah, project itu kan boleh, ya kan? Ya, antar itu, terus nanti kita sampaikan bahwa itu tidak dipatuhi secara umum, karena faktanya cenderung masih konvensional gitu. Berarti jadi, bahasanya harus lebih ilmiah. Ini Bu Amel ya, Bapak Ibu ya, namanya situasi. Ya. Situasinya itu kita lihat kontras, harus ada kontras. Kalau Bapak dan Ibu di paragraf 1 juga bisa melihatkan kontras, kita nggak yakin ada masalah di situ, Bu. Makanya selalu saya bertanya waktu di wawancara, Ibu dan Bapak, kita ada di era Merdeka Belajar, Ibu Merdeka, betul Pak? Bawa modulnya enggak? Gak apa-apa, coba dibaca dulu di modul Ibu. Apa model pembelajaran yang Ibu pilih? Kalau dulu saya Merdeka 13 itu ada pendekatan, model, metode, dan strategi itu kan. Kalau diganti lagi. Nah sekarang itu, tadi Pak Roy, apa project ya Pak Ekson? Konteks Timuni, BTL, Pak Amri, BTL, itu project juga. Sampaikan, kita udah pakai project. Namun cenderungannya, ya kan? Ternyata, ya, kita cenderung melakukan pembelajaran melalui mekanisme konvensional yang sama itu.
Padahal kalau ibu nanti lihat slide saya yang segitiga itu, ceramah itu hanya 5% memobilisasi siswa. Andai kali itu ibu, itu dari biasa juga. Ibu sampai gagal mau ceramah bulan, pokoknya 5% bulan aneh memobilisasi. Memobilisasi itu kognitif, aktif, semua orang yang tinggal permanen di diri anak akibat pembelajaran. Makin pasif, makin sedikit, makin aktif, makin banyak. Makanya pembelajaran itu adalah yang say it dan do it. Ya, jadi anak-anak dari itu tinggal mengkontraskan itu. Nah, kata-kata meskipun, tadi kan saya sampaikan pakai konjungsi, pakai kata sambung. Namun, begitu itu kata namun meskipun walaupun masalah di situ. Ya, oke, silakan. Lanjut dulu. Terus begini. Sorry, ke atas. Ini kemudian ibu, ya terus ke atas. Ini nomor 1, sistematikanya. Kita mau pakai yang mana sih? Latar belakang atau enggak boleh bu? Ikuti template-nya. Tadi kan ada portofolionya kan, pendahuluan latar belakang gitu ya. Nah, enggak boleh, ya kan? Isinya situasi benar, tapi kan enggak boleh ada. Oke, tadi. Terus yang kedua, ini paragraf itu harus menjorok ke dalam kan? Berapa ketukan? Nanti silakan dibaca panduan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Cara penulisan artikel, silakan di googling. 6 ketuk, tek, udah berubah. Oh, saya tulis sedikit. Sampai tadi taskin dulu. Oke, mudah-mudahan besok lagi kita taskin ya. Nah, ini kan. Ya, oke. Ini akibatnya, sorry, ke atas. Ini burus dia, operatornya, sorry. Ke atas. Nah, ini Pancasila. Ini Pancasilanya atau nilai-nilai Pancasila? Ya, jadi value kan. Saya kasih tahu saja. Kalau kita ingin mengubah kebiasaan itu 3 bulan aja. Kalau kita ingin mengubah proses itu 1 tahun. Kalau kita ingin mengubah sistem 2 tahun. Kalau kita ingin mengubah culture dan value 10 tahun. Di kasus kita ingin mengubah kebiasaan anak. Fokusnya masih secara itu teori sumber daya manusia maksudnya. Kita yang nah, ini nanti silakan nanti bu, mohon maaf Gusti silakan. Nah, stop. Rendahnya sebentar karena kurangnya orang tua. Oke. Kalau ibu katakan rendahnya, berapa rendah dari yang rendah itu pamer? Ibu mau kayak mana ini? Pak KKM-nya yang mencapai sekian, yang melampaui sekian, dan kurang sekian. Itu keren, ya kan? Kalau itu bahasa penelitian, kan ibu punya datanya, ya kan? Mata pelajaran Pancasila. Nah, tengok daftar kumpulan dulu, daftar kumpulan ini. Coba dilihat yang melampaui KKM berapa, yang sama dengan KKM. Istilahnya KKM atau KKM? KKM berapa? Ambil kan? Ya kan? Nah, itu data maksudnya bukan dari ibunya. Ini keren ini draftnya banget keren, ya kan? Tapi datanya ini musuh. Iya. Nah, jadi bagus. Nah, oke. Bu Rusti, bisa nggak saya dikit besarin? Ya, dibesarin. Nah, oke. Ini ulang data. Orang tua yang urusan dia dengan anak seperti pada sekolah, oke? Jadi jangan lupa kecil sedikit. View-nya ya, tidak, oke. Kita kecil lagi karena terpotong. Oke. Mana kurangnya? Nah, ini terlalu panjang kan, ya. Itu kalau baca tulisan ini capek nggak? Capek ya. Ya, nanti di kondisi itu kalau nafas itu udah tersengal-sengal itu tanda alarm harus diperhatikan kalimat-kalimat. Ya. Oke, lanjut. Terus lanjut bu. Saya ada. Oke. Nah, main HP ini dengan ini kalau bisa dipanjangin, ya kan? Seharian itu kan tidak kata-kata baku, ya kan? Sepanjang waktu kan enak kan? Mantap ya. Ini kalau bukan kata tempat itu harus bisa dulu.
ya kan? Nampak kan Ini ke Pak Ibu AI. baru sekali banyak kali salahnya. Karena ini bedah naskah namanya. Seperti bedah rumah kan? Ini namanya ini loh Bu Ai. Bu Ai. Ini kurangnya dulu, ini kok kayak gini. Nah ini data. Ya kan? Ya kan? Nah berarti pakai pasung tadi ya. Oke lanjut. Silakan Bu. Ini terus saya merasa belum. Bukan dari ini mempertimbangkan kondisi tersebut di atas kan enak kan? Ya kan? Sebenarnya saya merasa perlu. Bukan saya merasa perlu, saya berkewajiban kan gitu enak ya. Ya kan? Mengadakan inovasi ya. Atau tiba-tiba mengadakan inovasi apa? Jangan Pak. Inovasi itu di ujung sana. Strategi, model. Nah, saya memerlukan alternatif model pembelajaran yang bisa menarik antusiasme siswa atau daerah seperti itu kan. Jangan tiba-tiba langsung dibunuh. Tapi sekolah suku. Nah, ini kenapa ini berkapital? Karena belum di televisi. Saya pikir marah ini Pak. Karena detik sendiri dari Makanya saran saya Ibu dan Bapak, ya, sebelum buat naskah itu buat outline-nya, outline. S itu kan tadi itu di paparan saya. Di S itu Bapak tulis apa sih? Kisi-kisi kalimat utama atau main idea. Diatur itu kalimat. Boleh kalau sudah terbiasa, tapi kalau belum terbiasa dan juga ragu-ragu dibuat outline dulu, ya kan? Kisi-kisinya dulu. Sehingga itu boleh, oh merah dan ini dari karena ini dari ini, karena data kalau kita semua. Oke lanjut Bu, kita scan aja. Oke, nah oke, ya. Pilih model ini, tiba-tiba jangan seperti ini. Ya, coba bandingkan, karena kurang efektifnya model pembelajaran yang sebelumnya, maka saya bilang alternatif. Punya keunggulan kan dia punya satu kalimat dua kalimat sebutkan urgensinya, justifikasinya, kenapa milih break classroom. Nah itu kalau nggak baca jurnal susah kita. Kalau kita nggak baca itu payah kita. Kalau kita nggak belajar itu salah kita. Begitu tingkatan kesalahan yang dari umum dilakukan. Ya, tidak merujuk teori, padahal punya banyak. Coba nanti sekarang di Google aja itu aman di Google atau Google Classroom, Google Scholar, ya. Itu langsung dapat kan banyak ratusan ribuan. Nah di sini pilihan ini harus ada justifikasinya. Nah, ini bagus ini. Ini memang begini ya sih di gandeng gini, ya. Iya. Karena kan itu nama Classroom. Ya, oke. Ini sudah open source. Ini open source kan? Tersedia gratis kan? Ya, itu. Ada .com-nya? Enggak ada. Oh, ya. Makanya kalau open source kan harus data video itu termasuk data. Nah, Ibu itu mengoptimalkan yang ada di sekitar keren. Kalau nggak keren itu harus beli baru, punya kos, itu nanti nggak akan bersih ya. Lama sudah bersih ya, dan apa itu karena memilih aplikasi yang sudah tersaji banyak di platform yang tersebar di dunia maya kan. Oh, juga ibu sendiri, Oh, pakai aplikasi. Itu kan bukunya jaga-jaga itu sih. Sebagian kalau anak mau belajar membaca ya kalau sambil dipencet A karena itu anak masuk dua Pak. Oh, Jadi misalnya ada kalimat saya senang membaca, jadi dipencet dia keluar suaranya kayak di situasi kira-kira kurangnya di mana? Kelas banyak tadi nggak jelas. Iya kan? oh nggak ada hapus Iya. iya Oke. Ini juga ada.
Kira-kira gitu. Jadi intuasi itu gas juga itu ada di mana, lagi ngapain, sedang apa. Gas itu ngapain di tas. Tadi nggak ada dijelasin spesifik. Tiba-tiba dia muncul. Nah, sekarang kita ya. Nah, praktek baik ini mungkin nama saya. Nah, ini bukan praktek baik kan belum pernah dilakukan. Yang ini sudah pernah dilakukan. Sebenarnya dulu saya pernah membaca, saya pernah dapat di buku dia pernah dapat bacanya cuma sekilas. Nah sekarang misalnya kalau ibu tidak pengalaman, portofolio ibu sudah cukup, kenapa tidak diceritakan situasi? Nanti selalu baru ibu, makanya kan yakinkan juri bahwa ibu sudah punya portofolio. Kayak wawancara dengan HRD itu, jadi ibu sudah banyak, tiba-tiba tidak ditampilkan. Nanti ibu spesialisnya adalah ketika kelas itu mendapatkan validasi sekarang. Kalau tahun sebelumnya mungkin masih eksplorasi, sekarang cuma validasi, langsung pakai gitu kan. Nah, secara empirik itu punya pengalaman cukup. Menurut saya sih efektif, makanya saya tambah dengan aplikasi supaya lebih efektif lagi. Ya, itu ceritakan bahwa sebelumnya sudah ngapain, sekarang lagi ngapain kan kondisi saat ini kan. Iya, tapi hati-hati dengan jumlah kata ya. Jangan keasikan, nambah-nambah, ternyata lebih dari itu. Ya. Oke ya. Terus, ini jika orang tuanya, ini kenapa sih? Ya, ya. Ini misalnya gini, kan ya. Menurut mama, kalau ada, kalau terkadang nanti bapak ibu ditanya, itu dana mana itu? Ini udah bagus ibu pakai persona. Ada saya itu bagus. Tadi kan saya sampaikan. Ini cuma kayak misalnya sih, misalnya gini. Saya juga bertanggung jawab dengan misalnya ditambahkan bahwa peran saya yang lain antara lain adalah seperti ini. Kalau itu dirinya kan bisa. Peran saya dalam kasus ini antara lain adalah ini. Atau yaitu tiba-tiba langsung mengalami kemampuan. Jadi hindari repetisi saya. Nanti tulisannya bisa saya. Tapi tidak terlalu berulang lagi. Bagus ya. Oke. Ini sinergi Oke. Sekarang tantangannya. Ini jangan dulu. Ya pastilah tantangan itu tidak bisa mulus. Kata-kata yang ada dan makna itu tidak bisa ditulis. Nah, tantangan dalam pelaksanaan ini yang bisa disampaikan antara lain adalah langsung aja itu ya kan. Udah kan? Oke. Saya mau lihat aksinya. Oke, cukup ya. Ini aksinya mana ya? Sintaknya mana ya? Sintak ini kan ada kan? Itu kalau pengembangan ini ada tahapannya kan? Ada tahapannya kan? Ya kan? 1 sampai N ada kan? Kenapa tidak disampaikan? Kan? Karena kan kekuatan itu ya kan? Tinggal tambahan itu ya. Ya. Nah ini 7 kebiasaan anak hebat, ya kan? Ini karena akronim itu digedein. Itu silakan ditulis. Setelah
itu kan sudah berubah kan. Nah, ini kata-kata itu tahu. Misalkan intervensi itu guru akan mengetahui bahwa ini hari-hari, oke? Nah, diharapkan ini kalau nggak dengan keterangan apa, disampaikannya kan kurang sintaknya. Kalau itu mau, coba ditulis itu di folio. Sintak itu buat apa? Nomor aktivitas waktu, ya kan? Nomor aktivitas atau nomor tahapan nomor, ya kan? Jadi jelas itu sintak saya itu Pak. Gua sendiri pasti tahu, ya kan? Kita ada bagaimana, itu kan, ya kan? Oke. Betul. Oke. Nah, di penutup, Bu. Nah, sekarang saya ingin tahu di penutup itu jelaskan kondisi awal dan akhir awal dan akhir. Tapi kan itu pakai data 30% sesuai kurang dengan tugas. Karena dengan flip ini berapa persen penggunaannya. Nah, itu baru ada konsep before dan after penggunaan. Oke Bu, Pak, apa dulu penggunaan bagus ini kan? Jangan lupa dikunci. Datanya iya Datanya tapi coba tapi sudah Karena berdasarkan yang saya rasakan aja. iya, rasakan. Jadi kalau tadi dilakukan, dilakukan harus rasakan, alami dan lakukan. Alami dan lakukan. Baik, ada lagi kalau ibu yang jadi relawan, udah semua. Baik, beberapa materinya silakan dibaca-baca. Ya, tapi persoalannya adalah begini, ya kan? Kalau menulis tadi seperti Amel, itu udah bagus. Pakai istilah-istilah yang sekarang terapkan, itu ejanya, spellingnya itu yang kata ibu, kemudian berikutnya terutama di asing, itu harus jelas tahapannya. Tadi Bu Amel sudah sampaikan dua tabel itu, ya kan? Mekanisme pengembangan model flip aksi untuk itu. Kolom 1 nomor, kolom 2 itu tahapan aksinya, kolom 3 waktunya apa. Sehingga kalau di result ada hasil 30% yang tadinya di awal kerja tugas, Pak turun jadi tinggal 0% Pak hasilnya. Kalau 0 sama sekali nggak masalah. Kalau berarti Pak saya mendekati sekali yang memang berbeda. Terima kasih tujuan yang kita bisa ini. Kalau dia bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Ya, terima kasih Bro. Bapak Ibu di situasinya tampilkan data, di hasil juga tampilkan data. Jangan ambil perasaan sendiri. Oke, apa datanya 30% itu? Wawancara kah? Melalui Google Form kah? Atau melalui survei, melalui WA dikasih tahu. Karena ini dari ilmiah juga, Bro. Walaupun disederhanakan bentuk STAR. Jadi kami biasa juri melihat penilaiannya di situ. Terus jangan kontra sekali seperti yang dibilang Prof. Selama ini pembelajaran saya kontekstual, tiba-tiba menggunakan flip. Padahal selama ini bisa aja digunakan, saya sudah menggunakan beberapa metode. Misalnya pembelajaran bersama, cuma belum efektif. Lalu saya memperkenalkan ini. Tiba-tiba jauh kali ya. Before afternya jangan juga kejauhan. Karena sudah guru-guru merdeka. Kalau guru-guru merdeka kan sudah seperti yang disampaikan Prof. Jadi gitu aja Bapak Ibu. Saya yakin 2 hari ini pulang besok silakan syuting sudah diajari bagaimana. Jangan syuting pakai portret, nanti separuh hitam kiri kanan. Ya, ingat kita tidak sedang membuat TikTok atau
Iya, atau status di FB. Iya, seperti ini ya, seperti ini. Ngambilnya seperti ini semua. Jangan begini. Kalau begini nanti gelap diri kanan. Kita kebiasaan gini karena berstatus. Ya, jadi terima kasih buat Prof ya. Kalau ada boleh tanyakan silakan ditanya di grup. Nanti saya akan kirimkan link baru, jangan lagi link yang lama. Tadi beberapa Bapak Ibu saya sudah komen tentang videonya. Ada beberapa yang saya panggil tadi, tapi belum semua saya periksa. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti video jangan menggunakan musik latar. Apalagi tadi ada sudah dengar suara anak, musik, tambah lagi suara kita yang mau didengar nggak tahu yang mana. Apa musiknya, apa suara anak. Jadi kalau usah pakai musik latar. Ya, terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat masing-masing. Semoga dari antara Bapak Ibu dari 100 orang, saya tidak tahu siapa yang 50 orang akan masuk di final nanti. Karena ini 50%. Jadi berdoa kita sama-sama gunakan digitalisasi dalam judulnya. Tapi jangan menggunakan AI lah langsung, malas banget katanya. Sekarang 5 menit siap kok, tinggal lapase. Padahal kita sudah punya detektornya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ini ada inovasi